Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya mursalin walihi wassabihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Langkah Hidup. Seperti biasa, di sini kita akan menjelajahi kisah-kisah tentang rasa trauma kehilangan dari cinta, bahkan menemukan jati diri selama mengalami trauma. Dan episode podcast kali ini berjudul Bayang-Bayang Tanpa Ayah. Seperti biasa, tentunya saya tidak sendirian berada di podcast kali ini. Saya mengundang tamu istimewa yang bernama Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Halo Mbak Adi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Sebelumnya teman-teman, Mbak Nisa ini merupakan salah satu teman dari korban yang akan membantu kita untuk menceritakan tentang rasa trauma atau konflik yang dialami korban selama di keluarganya. Mungkin bisa secara langsung Mbak Nisa untuk mempersingkat menceritakan awal kejadian bagaimana si korban ini mengalami konfliknya. Silakan. Oke Mbak Adis, sebelumnya bisa teman saya ini mungkin kita samarkan aja ya namanya, biar soalnya si korban juga tidak mau untuk dipublikasikan secara langsung namanya ini ke sosial media seperti itu. Nah, bisa kita katakan namanya itu kita samarkan istilahnya Rani lah. Nah, dimana Rani ini merupakan keluarga, berasal dari keluarga Cemara teman-teman, di mana keluarganya itu kalau Cemara identik dengan harmonis, terus di sana emang rukun-rukun sekali seperti itu. Nah, kemudian pada suatu hari ketika keluarga Cemara ini ternyata ditimpa musibah lah istilahnya. Nah, musibahnya itu di mana sang ayah ternyata pada tahun pas zaman-zaman Covid itu terkena Covid-19, sehingga diperburuk lagi nih oleh kondisi ekonomi. Nah, dan akhirnya saya ini meninggal. Terus setelah kejadian tersebut, akhirnya si ibu ini kan kalau seorang perempuan ditinggalkan seorang pasangannya pasti dia kan kayak depresi seperti itu. Nah, dia tuh melampiaskan ke teman sekolahnya dulu. Nah, itu mulai dari curhat-curhat. Pasti kalau setiap orang curhat kan kayak kebawa perasaan kan bisa jadikan. Nah, dari kebawa perasaan tersebut kemudian timbullah perselingkuhan. Nah, dari perselingkuhan itu kemudian si ibu akhirnya sejauh itu sampai melakukan hubungan intim seperti itu. Nah, jadi si anak ini tidak diperhatikan mulai dari ekonomi, makanannya seperti apa, bahkan sampai tahap pendidikan. Bahkan ibunya ini tidak segan untuk sering keluar kota mobilisasi bersama si selingkuhannya itu. Terus mungkin apakah korban itu merupakan anak tunggal nggak sebelumnya atau bagaimana? Kalau si teman saya ini, si Rani ini sebenarnya mempunyai kakak perempuan, tetapi kalau biasanya kan kalau orang dewasa kan identik dengan yang sibuk sekali kan, ya. Mungkin karena pekerjaan yang sangat padat sehingga dari kedua bersaudara ini tidak bisa saling berkomunikasi dengan intens, sehingga mereka bisa dikatakan miskom lah seperti itu. Mungkin untuk pertama kali ya, karena korbannya teman-teman mengalami kehilangan sosok ayah. Kan ayah itu kan cita pertama kita. Mungkin kondisi awalnya tuh bagaimana? Oke, untuk kondisi yang dialami korban sendiri, teman saya dulu pernah sampai dia tuh bener down gitu. Nah, sampai-sampai dia tuh sering curhat, saya kayak gimana nih aku ke depannya, aku nggak ada penguat lah, apalagi sosok ayah yang udah aku jadiin istilahnya, kalau ayah kan seorang ayah tuh biasanya jadi nakoda di sebuah rumah tangga seperti itu. Betul. Biasanya kita kan kalau ada apa-apa pasti minta saran ayah seperti itu. Tapi pada saat itu ketika ayahnya sakit sampai akhirnya meninggal, kemudian diperburuk lagi nih sama si ibu, akhirnya selingkuh seperti itu. Pasti dia tuh merasa kayak down gitu, hilang arah, bahkan dia sempat kayak hampir ingin melakukan percobaan bunuh diri seperti itu. Ya Allah, teman-teman semuanya. Mungkin ke perselingkuhan tadi Mbak, seberapa lama sih antara ibu dan selingkuh ini sudah menjalani perselingkuhan itu, dan apakah sesering itu untuk berinteraksi seperti itu? Nah, untuk perselingkuhan ini kalau saya dengar dari si teman saya ini,
perselingkuhannya berjalan selama 2 tahun, dimulai sejak dia lulus SMK, tepatnya itu pada 2021 teman-teman, dimana pada saat itu dia sangat kayak benar-benar selama itu. Karena apa? Karena kan si ibu ini juga berhubungan itu teman selingkuhannya itu teman sekolah. Jadi kan dulu pasti kan kayak pernah dulu kitanya pernah gini-gini loh pada saat jalan SMA itu kan bisa jadikan. Jadi mereka kayak sampai keluar kota, sampai melakukan hubungan yang seharusnya tidak dilakukan kan. Nah seperti itu. Mungkin anak tuh pas korban kan pertama kali sudah kehilangan sosok ayah, tiba-tiba langsung nih ibunya berselingkuh gitu kan. Bagaimana kondisi mentalnya seperti itu? Nah, untuk kondisi mental, nah seperti yang sudah aku sempat singgung tadi, bahwasanya korban sangat down, terus korban sampai ingin melakukan percobaan bunuh diri, tapi ternyata si korban ini mempunyai semangat yang intinya yang semangatnya itu sangat bergairah, sehingga dia tuh kayak ngapain aku mau bunuh diri. Ternyata dia tuh masih mempunyai impian Kak. Nah punya impian yang harus dia capai, sehingga dia tuh kayak berusaha keras untuk mencapai impian tersebut, sehingga dia tuh kayak benar-benar enggak lah, aku harus memperbaiki diriku. Terus aku juga seharusnya ibu yang tadi berselingkuh itu dia kayak mencoba diarahkan ke jalan lebih baik lagi seperti itu, meskipun dia sendiri kayak down gitu. Saya penasaran ya teman-teman, apakah kan otomatis dari ibu korban gitu, keluarganya gitu Mbak, apalagi respon dari keluarganya itu bagaimana, dan apakah masyarakat di sekitar rumah seperti tetangga itu menanggapi dari konflik seperti ini tuh bagaimana gitu? Nah untuk masyarakat yang berada di daerah lingkungan sekitarnya mungkin seperti yang kita ketahui kan Pak, biasanya kalau tetangga pasti kayak itu kenapa kok tiba-tiba ada gini, apalagi kan setelah si ayah meninggal seperti itu, pastinya kayak merasa dikucilkan, terus diomongin gitu. Tapi lebih parahnya ini teman-teman, ternyata keluarga dari si ibu, ada salah satu keluarga dari ibu malah mendukung dari aksi yang dilakukan oleh ibu, yaitu perselingkuhan itu. Jadi kayak memperburuk suasana nggak sih, tambah kayak si Reni benar-benar kayak nggak ada yang dukung aku, nggak ada yang berada di posisi aku seperti itu. Mungkin setelah trauma yang dialami, apakah meninggalkan trauma untuk pernikahan atau ke jenjang yang serius itu Mbak dari korban? Untuk si Rani sendiri, beberapa pekan lalu juga sempat melakukan curhat kepada saya. Itu ternyata dia tuh seperti dirubungin trauma seperti itu. Nah dia tuh kayak benar-benar belajar dari pengalaman si ibu ini, bahwa si selingkuhannya kan juga sudah berkeluarga, sehingga kayak dia tuh merasa ternyata itu semua ternyata tuh dia kayak merasa dihianati oleh laki-laki. Jika dia melakukan pernikahan, kemungkinan besar dia tuh nggak percaya sama laki-laki. Karena apa? Karena si ibu itu udah melakukan proses selingkuhan tersebut. Kemudian ternyata si laki-lakinya itu sampai segitunya melakukan perselingkuhan. Berarti kayak itu benar-benar nggak bisa percaya ke laki-laki seperti itu. Oke, baik. Mungkin sekarang bagaimana sih Mbak kondisi korban, dan apakah korban pun sekarang mendapatkan dukungan, dan sekarang korban beraktivitas seperti apa Mbak setelah mengalami semuanya ini? Nah aku sendiri korban ini orangnya penuh semangat. Jadi si korban ini setelah kejadian yang mungkin kalau kita bilang sangat buruk sekali Kak. Iya betul. Nah ternyata dia tuh sangat punya semangat untuk hidup lebih baik lagi, dan dia tuh bahkan sekarang melanjutkan pendidikannya. Nah itu dia juga selain melanjutkan pendidikan, dia juga bekerja untuk membiayai hidupnya dan membiayai kuliahnya seperti itu. Terus kalau dugaan sendiri, alhamdulillah dari teman-teman atau lingkungan sekitarnya, mungkin dari teman kerja ataupun dari teman-teman kuliah, bahkan dari saya sendiri, saya sangat mendukung positif akan kegiatan seperti itu. Karena apa? Kan dengan kita meningkatkan value kita, mungkin kita akan mendapatkan hidup yang lebih baik seperti itu. Mungkin ini Mbak Nisa,
hubungan korban sama ibunya sekarang bagaimana? Nah, karena mungkin beberapa faktor yang mempengaruhi dari perselingkuhan itu, seperti kemarin sempat ada beberapa kata-kata yang seharusnya nggak bisa diucapin dari seorang orang tua kepada anaknya. Jadi si teman saya nih, si Rani ini sempat sakit hati. Karena apa? Karena kata-kata tersebut kayak benar-benar menyakitinya. Jadinya dia nggak bisa nih kalau aku terus-terusan narik ibuku ke jalan positif, tapi dia tuh nggak mau gitu kan. Jadi kayak percuma gitu kan. Jadi dia ini akhirnya memutuskan untuk keluar kakak, dan dia istilahnya sebagai kepala keluarga sendiri di ranahnya itu. Oh, berarti antara korban dan ibunya sudah hidup masing-masing ya Mbak? Iya, betul sekali. Terima kasih untuk Mbak Nisa yang telah menceritakan tentang korban Mbak Rani. Baik teman-teman, dari semua yang Mbak Nisa ceritakan, saya turut prihatin dan jujur ikut merasakan sedihnya bagaimana karena korban juga merupakan anak bungsu ya Mbak, anak terakhir yang kehilangan sosok ayahnya ya, cinta pertamanya. Dia harus menemukan jati dirinya kemana gitu, dia harus bertahan, dan apalagi bertambah antara konflik dengan ibunya seperti itu. Baik teman-teman semuanya, untuk selanjutnya saya mengundang dua tamu undangan nih teman-teman untuk memberikan opini atau pandangan terhadap cerita yang tadi sudah Mbak Nisa ceritakan tentang korban. Mungkin bisa langsung kita panggil ya teman-teman, Mas Pandu dan Mbak Firman. Oke, halo Mas Pandu dan Mbak Firman. Apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah. Teman-teman, sebelumnya Mas Pandu dan Mbak Firman ini sudah mendengarkan tadi ya Mbak, Mas mendengarkan cerita yang sudah diceritakan oleh Mbak Nisa. Mungkin langsung saja ya, mungkin dari Mbak Firman sama Mas Pandu untuk bisa bagaimana sih pandangan terhadap cerita yang tadi? Mungkin silakan. Mungkin dari saya, setelah kita mendengarkan tadi sedikit ya cerita dari Mbak Nisa yang telah dipaparkan, kita ketahui bahwasanya orang tua ini memiliki peran yang sangat krusial dalam mendidik anak. Dari saya ini setelah tadi mendengarkan cerita singkat dari Mbak Nisa, kita ketahui bahwasanya orang tua memiliki peran yang sangat krusial dalam mendidik seorang anak. Dan kita ketahui bahwasanya orang tua juga merupakan madrasah pertama bagi seorang anak, sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua itu bisa dijadikan sebagai contoh bagi anaknya. Dan kita ketahui bahwasanya tadi Rani atau korban tadi sudah memiliki jiwa perempuan berkemajuan, di mana dia bisa bangkit dalam kondisi di mana dia memiliki banyak tekanan, dan dia bisa melanjutkan kehidupannya dengan bekerja dan juga kuliah dengan membiayai dirinya sendiri, sehingga dia bisa mencapai kesuksesannya kelak. Dan itu merupakan suatu privilege bagi dia, karena dia bisa menerapkan kehidupan dengan jiwa perempuan berkemajuan. Selanjutnya Mbak Firman silakan. Untuk dari saya mungkin secara Islam pernikahan itu merupakan ikatan suci yang harus menjaga kehormatannya, dan untuk hubungan di luar nikah atau disebut dengan perselingkuhan itu merupakan pelanggaran terhadap syariat. Untuk kasus ini melibatkan suami orang lain, karena dan juga bukan hanya melanggar syariat Islam, tetapi juga menjadi korban dari keluarga dari si suami ini menjadi korban juga. Dan seorang perempuan yang berkemajuan itu memiliki potensi untuk bangkit dari ujian yang telah diberikan kepada Allah, dan Allah tidak menutup mata untuk ketika memberikan kita ujian bahwa ternyata kita itu semuanya kuat, tapi jangan sampai kita kita mendapat ujian tersebut dan menghadapinya dengan melanggar syariat-syariat Islam gitu.
Masya Allah, sangat menarik ya teman-teman untuk mendengarkan pandangan dan opini dari Mbak Firma dan Mas Pandu. Mungkin Mbak Firma dan Mas Pandu mungkin apa sih langkah terbaik yang bisa diambil oleh seseorang yang mungkin mengalami situasi serupa seperti korban itu Mbak Rani? Mungkin kalau kita ngambil dari kasus ini, seorang Rani ini adalah seorang yang anak yang kuat dan dia bisa menghadapi segala ujian yang diberikan Allah dengan sangat lapang dada. Mungkin bukan lapang dada, tapi karena hidupnya masih panjang dan ini masih berlanjut, mungkin dia bisa bangkit dengan tidak memperdulikan atau dengan tidak ini sama kasus ibunya. Jadi dia tidak memendamkan kasus ibunya ini sebagai nanti kedepannya saya tidak mau menikah, saya tidak mau, karena mungkin ada rasa trauma seperti itu. Mas Pandu? Kalau dari saya sih sama sih seperti Kak Firma, tapi mungkin ada tambahan sedikit karena kasus tersebut kan juga tidak lain tidak bukan juga atas kuasa Allah juga ya. Kita ketahui juga tadi dari korban sendiri memiliki jiwa yang sangat tabah dalam menangani kasus-kasus yang telah dialami. Jadi mungkin nanti sebagai solusinya bagi kita semua ini kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga nanti kita kuatkan dalam pendidikan agama kita agar supaya kita nanti terjauh dari kegiatan-kegiatan yang memang itu memperburuk suatu keadaan di dalam keluarga maupun di masyarakat. Baik, Masya Allah teman-teman semuanya. Dari yang saya ambil, ini merupakan perjalanan hidup ya yang harus kita terima, kita syukuri, dan kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nisa, Mbak Firma, dan Mas Pandu yang telah hadir, yang telah menceritakan, yang telah memberikan pandangan dan opini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada korban Mbak Rani. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah berani untuk bisa mengizinkan menceritakan tentang konflik yang terjadi di keluarga, permasalahannya di keluarga. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Rani, kamu sangat kuat, kamu benar-benar saya turut bahagia karena sekarang sudah bisa menjalani kehidupan yang mungkin bisa dianggap sudah normal ya, walaupun dengan sendirinya. Saya harap Mbak Rani bisa bahagia terus. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya penutupan, saya ada sedikit kata. Setiap cerita adalah pelajaran dan setiap kehilangan itu adalah kesempatan kita untuk tumbuh. Jadi bagaimanapun kita kehilangan arah, bagaimana kita kehilangan, mungkin kita kehilangan seseorang ataupun apapun itu, pasti kita akan ada jalan untuk kita selalu tumbuh ke depannya. Baik teman-teman, saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman pendengar yang telah menyaksikan video kali ini, podcast kali ini di podcast Langkah Hidup. Baik, saya memohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.